DPR RI dorong Koperasi Merah Putih di Kaltara optimalkan modal pasokan. Harga sapi diketarakan variatif jelang Idul Adha. Selamat sore saudara, Kalimantan Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Septina Miuti yang akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut informasi selengkapnya. Saudara, kita awali berita dari Kota Tarakan, yaitu operasional Koperasi Merah Putih Kalimantan Utara masih belum optimal. Dengan adanya kondisi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong untuk mempercepat penguatan modal dan pasokan barang, agar koperasi dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Anggota DPR RI Rahmawati meninjau langsung kondisi salah satu koperasi merah putih yang berada di selumit pantai Tarakan, yang sempat terhenti dan kini mulai beroperasi kembali. Aktivitas koperasi masih terbatas akibat stok barang yang belum memadai. Sejumlah kebutuhan penting termasuk pupuk belum tersedia dalam jumlah cukup. Selain itu, keterbatasan permodalan membuat koperasi belum mampu menambah pasokan secara berkelanjutan. Untuk mengatasi hal tersebut, DPR RI mendorong penguatan modal dan kerjasama dengan BUMN. Skema yang diusulkan memungkinkan koperasi menjual barang terlebih dahulu dengan pembayaran dilakukan setelah barang terdistribusi. Di samping itu, sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan, termasuk ketersediaan gudang yang belum sesuai standar operasional. Perbaikan menyeluruh dinilai penting agar koperasi dapat berfungsi maksimal dan mendukung perekonomian warga. Bagaimana sudah nggak berjalan dari kita lihat keadaan stok barang, gerai dan sebagainya. Tadi sudah kita lihat dan sudah mulai beroperasi walaupun tersendat-sendat karena apa? Karena bahan-bahannya belum lengkap, seperti ada sedikit permasalahan yang ada. Seperti penyuplaian, istilahnya seperti pupuk apa yang dijual ini yang masih terkendala, masih kurangnya bantuan dari beberapa itu bukan investor, maksudnya seperti BUMN yang karena mereka belum punya modal. Soalnya ada modal kan enak dalam membeli kan. Sekarang permasalahannya bagaimana caranya bisa menjual barang, nanti kalau sudah laku baru dikembalikan dengan catatan menggandeng para pusat BUMN yang ada di sini, yang dibawa pemerintah, dibawa istilahnya plat merah seperti itu. DPR RI mendorong pemerintah dan pihak terkait segera menuntaskan kendala yang ada agar Koperasi Merah Putih yang ada di Kaltara dapat beroperasi optimal sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Guna memastikan pemerataan akses keuangan di daerah pelosok, Bank Indonesia kembali menggelar ekspedisi Rupiah Kalimantan tahun 2026. Kondisi geografi serta keterbatasan akses jalan di Kalimantan Utara menjadi alasan utama dilaksanakannya ekspedisi ini. Selama 3 hari, tim gabungan menggunakan kapal Patkamelan Nayana 07 berlayar menyusuri aliran Sungai Kayan. Sasaran utamanya adalah permukiman terisolir seperti Desa Gunung Putih dan Salim Batu. Kepala Kantor Perwakilan BI Kaltara Hasyando Ginsar Manik mengatakan, program ini merupakan wujud nyata kebijakan uang bersih atau clean money policy. Meski medan yang ditempuh cukup sulit, negara wajib hadir memenuhi kebutuhan transaksi warga melalui penyediaan uang layak edar. Selain membuka layanan penukaran, petugas juga memberikan edukasi tentang cara merawat rupiah secara bijak. Tadi dijelaskan itu adalah bagian dari clean money policy, yaitu memastikan uang layak edar dapat dinikmati oleh masyarakat. Sebetulnya di Kalimantan Utara ini kondisi geografisnya berbeda-beda. Kita punya darat, Tarakan, gunungan. Kita punya laut. Kita ada juga sungai. Yang mana wilayah kita ini ada yang bisa diakses dengan menggunakan darat, kendaraan. Ada yang bisa diakses dengan laut, kapal laut, speedboat. Tapi ada juga yang hanya bisa diakses dengan pesawat terbang.
Langkah ini disambut antusias oleh warga setempat yang selama ini kesulitan mendapatkan uang pecahan kecil maupun logam. Padahal, nominal tersebut sangat dibutuhkan untuk memutar roda perekonomian di pasar tradisional dan warung kelontong desa mereka. Memang yang selama ini dikeluhkan masyarakat yang tadi disampaikan Mas Agus tentang uang logam atau uang kecil itu gimana solusinya, dari BI juga paling tidak ada solusi gimana nanti masyarakat itu bisa menerima, khususnya yang pedagang, tentang uang koin tadi. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kami sangat bersyukur dengan adanya BI sendiri mau door to door ke kampung yang notabene kampung pesisir, kampung nelayan ya. Alhamdulillah kami bersyukur kembali, artinya itu kedepannya bisa bermanfaat untuk masyarakat lingkungan kami. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu mendongkrak literasi keuangan masyarakat pesisir, sekaligus mempertegas kehadiran rupiah sebagai simbol kedaulatan Republik Indonesia di beranda depan negara. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, harga sapi kurban di Tarakan terpantau bervariasi. Pedagang mulai menambah stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu penampungan sapi di Tarakan Barat telah menerima 148 ekor sapi pada pengiriman awal. Dalam waktu dekat, pasokan akan bertambah lebih dari 100 ekor. Pengiriman dilakukan bertahap menyesuaikan permintaan pasar menjelang Idul Adha. Pemilik peternakan Jeffrey Yunus menyebut pasokan masih akan terus masuk hingga mendekati hari kurban. Harga sapi kurban berkisar antara 20 juta hingga 70 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan jenis. Jenis yang tersedia meliputi sapi Bali, sapi limusin, dan sapi peranakan ongole. Permintaan diperkirakan meningkat seiring mendekatinya hari pelaksanaan kurban. Setiap sapi telah melalui pemeriksaan karantina sebelum didistribusikan. Hewan yang tidak memenuhi standar kesehatan tidak dipasarkan. Macam-macam harga, dari ada yang harga 20 sampai 60 ribu ada. Tergantung besar kecilnya sapi. Ini sapi kan kalau di sana kan harus divaksin, di karantina dulu kan sebelum pemberangkatan itu kan. Kalau nggak dikasih keluar juga suratnya, nggak bisa berangkat saat kalau dari kampung, kalau nggak kurang lengkap anunya itu. Ya. Dengan pasokan yang terus bertambah dan pilihan harga yang beragam, masyarakat memiliki opsi lebih luas dalam menentukan hewan kurban menjelang Idul Adha. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Dinkes Kaltara memastikan isu flu burung yang sempat menggemparkan warga kota Tarakan tidak seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Kasus tersebut dipastikan tidak menular ke manusia, namun tetap perlu penanganan guna mengantisipasi penyebaran secara luas. Isu munculnya penyakit flu burung di kota Tarakan sempat menggemparkan masyarakat setempat. Hal ini berawal dari surat edaran tentang hasil lab sampel unggas yang positif terjangkit virus. Surat itu lantas beredar luas di kalangan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kaltara, Usman, mengatakan bahwa kejadian yang terjadi di Tarakan merupakan kasus pada unggas dan bukan flu burung yang dapat menular dari hewan ke manusia. Menurutnya, terdapat beberapa jenis virus pada unggas, baik yang bersifat menular maupun tidak. Namun kasus yang terjadi pada saat ini hanya terbatas pada unggas dan tidak berdampak pada kesehatan manusia. Usman juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dalam mengonsumsi daging ayam. Selama proses pengolahan dilakukan dengan benar, ia menyebut ayam yang dikonsumsi harus dalam kondisi bersih dan dimasak hingga matang agar aman. Keadaan virus ini kan memang ada jenis beberapa virus yang kemungkinan memang bisa menular atau tidak seperti itu. Nah, ini kan hanya sebatas pada unggasnya itu sendiri. Nah, terkait dengan konsumsi atau pola konsumsi hewan atau misalnya ayam seperti yang sudah disampaikan, itu harus betul-betul dalam keadaan bersih, kemudian betul masak seperti itu ya, kalau bisa dikonsumsi. Saya kira apa yang dikhawatirkan masyarakat terkait dengan isu-isu kemarin itu saya kira tidak terjadi ya. Lebih lanjut, Usman mengungkapkan pihaknya tetap melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan dinas terkait guna mencegah penyebaran yang lebih luas, khususnya pada populasi unggas. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Utara menyatakan siaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal itu menyusul kondisi cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir. Kalimantan Utara dilanda cuaca panas dalam beberapa hari terakhir membuat pemerintah setempat siaga terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Siaga ini dilakukan setelah munculnya sejumlah titik kebakaran lahan di beberapa daerah di Kaltara yang dipicu oleh suhu panas dan minimnya curah hujan. Kepala BPBD Kaltara Andi Amriampa mengatakan meski saat ini belum memasuki puncak musim kemarau, namun kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi perhatian serius terutama dalam upaya pencegahan dini karhutla. Berdasarkan press release Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, musim kering di wilayah Kalimantan Utara diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026. Namun pihaknya tetap meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini dengan melakukan pemantauan titik panas, sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan cepat jika terjadi kebakaran. Sebenarnya siaga, karena kalau perkiraan BMKG kan masih rendah di masalahnya. Nah, cuma memang kalau karhutla lagi kebakaran ini kan temporer nih. Artinya tidak bisa kita prediksi bahwa sekian ini kondisi daruratnya itu pada saat munculnya kebakaran hutan. Tapi kalau sepanjang tidak ada kebakaran hutan, sih jadi siaganya akan berjalan. Andi Amriampa menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, serta segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan kini terus mendorong perluasan pelayanan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat di wilayah pelosok Nunukan, serta pengoptimalan realisasi target tahunan. Upaya dilakukan melalui menguat titik layanan payment point yang telah ada di rencana untuk ditetapkan menjadi pos pembantuan serta layanan bergerak seperti samsat keliling. UPTD Bapenda Nunukan telah menghadirkan 3 samsat payment point di Kecamatan Sein Menggaris, Tulin Onsoy, dan Matsalong untuk mendekatkan pelayanan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat perbatasan. Meski saat ini baru melayani pembayaran PKB tahunan, layanan 5 tahunan seperti pengesahan STNK, cek fisik kendaraan, dan bergantian plat motor masih terkendala keterbatasan infrastruktur, fasilitas pendukung, serta jaringan internet yang belum stabil, dan masih adanya blank spot di sejumlah wilayah. Di sisi lain, sektor pajak kendaraan memberikan kontribusi sebesar 66% terhadap PAD Kabupaten Nunukan. Dengan capaian realisasi saat ini sekitar 20% dari target tahunan yang turut dipengaruhi dinamika harga komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan rumput laut serta peningkatan kualitas pelayanan yang terus dioptimalkan. Sebagai langkah lanjutan, Bapenda Nunukan mengusulkan peningkatan status payment point di Kecamatan Tulin Onsoy menjadi pos pembantu, serta mengoptimalkan layanan jemput bola melalui samsat keliling yang dijadwalkan menyasar sejumlah wilayah termasuk Kelurahan Nunukan Selatan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan akses layanan, mendorong kepatuhan wajib pajak, serta mendukung pencapaian target realisasi penerimaan PKB dan BBNKB sehingga 100% pada akhir tahun. Untuk realisasi di Kabupaten Nunukan, realisasi pajak kendaraan bermotor dan biaya balik sama kendaraan bermotor, kita melihat fenomenanya itu berpengaruh dengan tingkat ekonomi masyarakat, khususnya terkait dengan harga komoditi andalan di Kabupaten Nunukan, yaitu rumput laut dan sawit seperti itu. Untuk saat ini progresnya sudah sampai untuk saat ini per hari kemarin itu sudah di 20 sekian persen, baik PKB maupun BBNKB. Lebih lanjut, Bidiansyah menyampaikan pihaknya juga tengah mengoptimalkan pola jemput bola melalui samsat keliling yang dalam minggu ini akan dijadwalkan melayani masyarakat di kantor Kelurahan Nunukan Selatan dan akan bergilir ke sejumlah kelurahan lainnya. Langkah ini dinilai bukan hanya untuk menguatkan akses layanan dan kepatuhan wajib pajak dan dapat membantu meningkatkan PAD Kabupaten Nunukan. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan.
Meski kewenangan Pelabuhan Tengkayu II telah beralih ke Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah Kota Tarakan masih dihadapkan persoalan aset Pelabuhan Tengkayu II di Tarakan yang terus menjadi temuan berulang setiap tahun. Permasalahan ini berawal dari dana pembelian lahan sebesar 2 miliar rupiah yang pernah dikeluarkan Pemkot Tarakan pada masa sebelumnya. Namun dalam perjalanannya, aset tersebut beralih menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta melibatkan pihak PT Perindo. Kondisi ini membuat penyelesaian menjadi berlarut dan terus muncul dalam temuan audit. Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud, mengatakan permasalahan ini belum selesai karena terkendala aturan dan mekanisme yang belum memungkinkan. Pemerintah Kota Tarakan sebenarnya telah menyiapkan sejumlah opsi penyelesaian. Namun seluruhnya terkendala payung hukum yang belum jelas. Bahkan opsi pengembalian dana pun beresiko menjadi temuan baru jika tidak sesuai perhitungan nilai saat ini. Untuk itu, pemerintah kota telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi guna mencari solusi yang aman secara hukum. Di zamannya Pak Wali Kota Dr. Yusuf, kita pernah mengeluarkan uang di situ. Tapi ternyata kemudian itu seiring waktu kemudian menjadi miliknya provinsi. Nah, sementara itu ada kaitannya dengan Prusda Perindo. Jadi kita mau menyelesaikan undang-undangnya atau aturannya tidak memungkinkan untuk itu. 2 miliar waktu itu kan kalau divaluasi seharusnya kan sekarang bukan 2 miliar. Dalam 10 tahun nambah dong bunga apa kayak gitu. Pemerintah berharap permasalahan ini segera menemukan titik terang agar tidak terus menjadi temuan berulang setiap tahun. Siti Ardiani dari Tarakan melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini.